Kemudian kita lihat kan zombie di kasino ada yang ketika ditembak kepala itu bentuknya robot. The Talkies, ngomongin film. Bersama Bayu dan Edoy. Oke, Army of the Dead, Zack Snyder. Yes, Zack Snyder kembali ke genre zombie. As Vegas was walled off, with the zombies left inside to haunt the abandoned city. Mr. Ward, how would you like to make $50 million? Army of the Dead nih ceritanya tentang mercenaries. Ini sebenarnya bukan post apokaliptik tapi kayak Ada pandemi zombie ya? ya, jadi pokoknya ada zombie lepas. Terus Di Las Vegas. enggak, kalau pandemi kan berarti luas. Ini kayak yang epidemi nih. Terus di contain gitu, adanya di Las Vegas doang gitu kan. Nah, ini ada sejumlah mercenaries yang di-hire oleh salah seorang menteri ya. Nah, itu si Dave Bautista diminta ngerekrut orang untuk membuat tim untuk nih ada nih uang di Las Vegas 200 juta. Nah, Las Vegas karena mau dinuklir ya, zombinya kan terbatas di Las Vegas, mau dinuklir. Nah, sebelum dinuklir ambil dong nih 200 juta. Formula like Suicide Mission, ya kan? Man in Mission ya. Man in Mission, heist, di mana mereka harus membuka berangkas itu. Obstacle-nya zombie, bukannya polisi ya. Yeah. Nah, kayak gitu. Yang lo suka apa, Bay? Yang gue suka, jadi gue suka formula itu sebetulnya, walaupun itu standar ya. Gue suka penggabungan karakter-karakter misfits itu untuk menjalankan misinya dengan sukses tuh gimana. Walaupun mereka juga dari awal udah tahu bahwa berat banget nih. Tapi yang gue suka dari film itu, dari musuhnya nih, si zombinya, ada zombie pintar, zombie blow on. Shambler sama Alpha ya? Ya, karena mengingatkan gue sama Game of Thrones juga, kan di situ ada zombie-zombie yang jenderal itu, ya zombie-zombie yang blow on juga ada gitu. Pion-pion ya? Pion-pion. Tapi memang kayaknya agak kurang dimanfaatkan tuh, kayak si ada zombie yang seksi itu, bright-nya. Oh, enggak, yang alpha female-nya maksudnya? Iya, alpha female, maksudnya ada zombie yang seksi juga gitu. Yang Game of Thrones nggak punya. Ternyata ada juga gitu zombie seksi. Tapi menurut gua agak-agak kurang dieksplor nih dari tim zombinya, terutama yang alfa-alfanya gitu. Cuman bagi gua tuh menarik gitu, ada dua kubu itu. Ya, bahwa si Zack ini kelihatan banget having fun di Army of the Dead ya. Iya, fun sih. Iya, dia kayak yang di sini dia lebih bright daripada Dawn of the Dead, film zombie dia sebelumnya. Dan iya, kalau lo bicara Justice League, maksudnya dia memang di sini kayak kan Justice League, Batman, pokoknya yang di DCEU itu kan kayak agak-agak monokrom gitu kan ya. Nah, di sini dia colorful kayak gitu. Colorful gue juga suka, terutama Zack Snyder nih suka masukin musik pop ya. Musik pop di film itu yang gue bilang oke sih, pas kalau di situ bisa nambah emosi film itu. Nah, kalau soal musik itu, lagu ya. Lagu. Nah, soal lagu itu, secara dia seorang konseptor, gue ngelihat dia pasti ada maksud ketika setengah film, itu kan lagunya lagu klasik semua ya. Iya. Setengah film, itu versinya cover. Ya, dari awal Viva Las Vegas, bukan penyanyi aslinya. Viva Las Vegas udah modif gitu. Sampai dia masuk itu Viva Las Vegas membawain Alison Krauss nih. Aslinya Elvis kan. Nah, Alison Krauss itu juga yang bawain Hallelujah di Justice League. Oh iya. Nah, gitu kan. Nah, begitu mereka udah masuk Vegas, udah masuk kasino, itu hotelnya ya? Begitu masuk kasino, itu lagu-lagunya dibawain penyanyi aslinya. Elvis ada Culture Club, sampai endingnya tuh Cranberries kan, zombie kan. Iya, zombie. Jadi itu penyanyi aslinya. Gue yakin sih si Zack nih ada statement di situ ya. Nggak mungkin dia cuma random doang begitu. Tapi gue belum nangkep apa, tapi pasti ada di situ. Nah, kemudian having fun lagi, DOP-nya nih dia. Jadi dia total? Dia total. Dia nulis, dia produser, dia ngedirect, dan dia jadi DOP-nya nih, ngoperate langsung gitu. Dan di sini si Zack juga, dia kayaknya kan mau bikin, kan ada prequelnya udah dibikin kan. Dia jadi menciptakan universe sendiri nih. Gua nggak tahu nih, karena ratingnya sukses nih,
Army ya dalam seminggu terakhir gue lihat mungkin juga bakal ada sequelnya. Soalnya sequelnya sangat mungkin terjadi mengingat endingnya, spoiler. Ada kemungkinan bahwa akan terjadi di New Mexico nih. Ya, pindah lokasi. Pindah lokasi. Nah, ada beberapa Easter eggs nih yang dimasukin yang sengaja nggak dituntasin di sini. Pertama, di openingnya nih di 7-10 detik pertama nih, begitu adegan truk keluar, itu mereka keluar dari Area 51. Oke, asumsi ya. Area 51 nggak disebut di situ. Nggak disebut, tapi dalam dialog si tentara dan driver kan dibilang kita kan keluar dari sini. Ini yang kita bawa apa nih kan gitu masih ya. ambigu, tetap Nah, ambigu. ketika truk keluar dari gate, itu di belakang ada 2 UFO. 2 UFO yang memang nggak sengaja dibahas nih, tapi ada muncul. Nah, 2 UFO itu kemudian ketika truknya lewat, di backgroundnya ini yang satu UFO-nya ke atas, satu lagi ke depan kan gitu, melesat ke depan. Nah, Easter egg itu, Bay. Kemudian kita lihat kan zombie di kasino ada yang ketika ditembak kepala itu bentuknya robot. Jadi orang Sengaja nggak dijelasin. berspekulasi juga Iya, kalau itu zombie robot gitu. zombie robot. Nah, terus bahwa Android gitu ya. iya, nah kemudian kan si Zeus itu, si Alpha General itu, dia adalah korban pertama. Nah, yang bikin dia jadi zombie itu bisa jadi alien. Iya. Ya kan, karena dia keluar dari Area 51 itu tuh. Yang gitu-gitu tuh sama si Zack nih ditanamin, dia tuh kayak yang bikin buku cerita sendiri. Sengaja nih. gitu. Sama tentu dia kan punya DOP langganan nih, Larry Fong. Yang di sini kebetulan nggak kerja bareng kan. Larry Fong itu di menit ke-58 tuh ada tuh di Vegas poster gede-gede. Seolah-olah Larry Fong tuh tukang sulap kan. Larry is magic. Ya ternyata dia yang megang kamera ya. Gue ngeliat emang stylenya dia banyak bokeh-bokeh yang gue pikir ini ngeblur bikin gue pusing gitu. agak Dreamlike biasa gitu. Nah itu ternyata dia selama 2 tahun ngumpulin tuh lensa-lensa lama, lensa-lensa tahun vintage, Canon tahun 70-an. Nah terus sama castingnya. Dave Bautista di sini, maksudnya simpatetik ya, sebagai leader, sebagai bapak, sebagai orang yang kesepian, sebagai orang yang pengen bahagiain anak. Sama tentu surprise-nya adalah Tig Notaro sih. Si stand-up comedian cewek jadi pilot di sini. Sebetulnya peran si Peters, pilot ini tuh tadinya cowok kan. Stand-up comedian juga namanya Chris D'Elia. Si Chris D'Elia ini syuting selesai, masuk post pro, ternyata dia kena kasus pelecehan seksual sama sex with minors. Ya jadi terlalu berat ya. Terlalu berat. Gitu akhirnya si Zack memutuskan Reshoot. perannya tetap ada, Peters orangnya gue ganti sama Tig Notaro. Komedian juga tapi cewek. Gitu ya. Jadi dia kayak ngasih statement gini. Dan dia syuting sendirian tuh di green screen, Nah, jadi dengan efek dia digabung. Jadi gue sebetulnya enjoy film ini untuk fun aja ya, karena kalau gue berpikir ini kenapa tentara nggak menang nih lawan ini, kan disikat aja gitu yang dari awal kecelakaan itu malah disuruh lari gitu. Iya. Sebetulnya kalau kita mikirnya kejauhan itu, tapi karena gue udahlah sit down have fun, bagi gue enjoy. Sama terakhir yang gue gregetan waktu spoiler ya, waktu si terakhir tokoh-tokoh itu mau diselamatin untuk naik helikopter kan. Udah mepet banget nih. Waktunya. Wah, helikopter nggak ada. Waktu udah mepet, tiba-tiba helikopter muncul. Mereka lari kan, masuk. Pakai ngobrol dulu lo sebelum naik gitu ya. Cepetan kali gitu. Iya ngobrol lu. Wah lu tuh akhirnya nggak nyangka ya. Zombinya keburu ada di belakang gitu ya. Dan itu ada konsekuensinya ke ending gitu ya. Kecuali nggak ada pengaruh apa-apa. Ini ada konsekuensi. Jadi yang man, come on deh, lu bisa ngobrol di dalam kok gitu loh. Itu sih. Oke, skor. Skor buat gue ini fun tapi nggak se-intense Dawn of the Dead gitu ya. Buat gue 6,5. Oke, gue sedikit lebih enjoy dari lo. 6,6. 7,5. Oke, makasih udah mampir. Mungkin ada komen tentang Army of the Dead yang gue baca sih ya. Polar banget nih gitu ya. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Yang nggak suka gue lihat kayaknya lebih banyak gitu ya. Ya udah, silakan komen, share ke kita Jangan pendapat lupa kamu, subscribe. like, share. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.